Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat semua ya untuk pagi ini. Marilah kita belajar bersama pagi ini. Pembelajaran 5, tema 5, subtema 1 tentang keadaan cuaca. Di mana pelajarannya bahasa Indonesia, PPKN dan matematika. Nah, selanjutnya, sebelum melanjutkan pelajaran, marilah kita simak bersama video tentang cuaca ya. Cuaca. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang cuaca. Pertama, pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Cuaca yang sering kita alami antara lain cerah, panas, dingin, hujan, dan lainnya. Kedua, hubungan keadaan langit dengan cuaca. Bagaimanakah hubungannya? Cuaca dapat diketahui dengan mengamati keadaan langit. Cuaca cerah ditunjukkan dengan keadaan langit yang berawan, sinar matahari terhalang oleh awan, dan suhu yang tidak terlalu panas. Cuaca panas ditunjukkan dengan keadaan langit berwarna putih, sinar matahari yang langsung menyinari bumi, dan suhu terasa panas. Cuaca dingin ditunjukkan dengan keadaan langit berwarna abu-abu, tampak awan gelap, dan suhu terasa dingin. Cuaca hujan ditunjukkan dengan keadaan langit berwarna abu-abu, tampak awan gelap, hujan turun dari awan di langit. Ketiga, terjadinya hujan. Bagaimana ya proses terjadinya hujan? Air laut yang terkena panas sinar matahari akan menguap ke langit. Suhu udara di langit itu dingin, maka uap air berubah menjadi titik-titik air yang sangat banyak dan berkumpul di awan. Karena pengaruh angin, awan bergerak dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah. Saat awan tidak mampu menampung beratnya butiran air, turunlah hujan. Selanjutnya, air hujan mengairi sungai-sungai dan akhirnya kembali ke laut. Awan. Apakah yang dimaksud dengan awan? Awan adalah kumpulan titik-titik air yang lembut dan mengambang di langit. Awan yang turun ke permukaan bumi disebut dengan kabut. Keempat, bentuk-bentuk awan. Bentuk-bentuk awan itu bermacam-macam loh. Ada awan sirus. Awan sirus ini berbentuk serabut-serabut halus, seperti rambut berwarna putih. Awan sirus menandakan akan turun hujan loh. Selanjutnya, awan kumulus. Awan kumulus berbentuk gumpalan putih, menyerupai bunga kol, dengan bagian dasar yang rata. Awan kumulus menunjukkan cuaca panas dan kering. Selanjutnya ada awan stratus. Awan stratus ini berbentuk lembaran berlapis-lapis. Awan ini paling dekat dengan permukaan bumi. Awan inilah yang sering turun ke permukaan bumi dan disebut dengan kabut. Kelima, pengaruh cuaca pada manusia. Seperti apakah pengaruhnya? Cuaca sangat mempengaruhi jenis pakaian yang digunakan oleh manusia. Saat cuaca hujan, orang menggunakan jas hujan dan payung. Saat cuaca panas, orang menggunakan baju biasa dan juga payung agar terlindung dari panas matahari. Sedangkan saat cuaca cerah, orang cukup menggunakan baju tipis atau kaos. Cuaca juga berpengaruh pada kegiatan manusia loh. Saat cuaca cerah atau panas, orang banyak beraktivitas di luar ruangan. Sedangkan saat cuaca hujan,
orang banyak berteduh atau beraktivitas di dalam ruangan. Kebiasaan makan dan minum manusia dipengaruhi juga loh oleh cuaca. Pada saat cuaca panas, orang minum dan makan yang segar-segar, seperti buah-buahan. Saat cuaca hujan, orang makan dan minum yang hangat-hangat, seperti teh panas dan gorengan. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Nah, setelah kita menonton video tersebut, mari kita buat kalimat untuk kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Contoh, saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Berikutnya ada panas, hujan, dan mendung. Nah, dari 3 kata ini, coba kalian buat kalimat seperti contoh tersebut ya, bebas untuk kalimatnya. Untuk selanjutnya, kita sudah membuat kalimat ya. Nah, mari kita membaca. Andi, siswa kelas 3 SD Negeri 4 Cempaka. Andi mempunyai kakak perempuan bernama Yusi. Mereka selalu berangkat ke sekolah bersama-sama. Ayah Andi berasal dari Makassar dan ibu Andi berasal dari Jawa. Kedua orang tuanya saling menyayangi dan menghormati Andi. Andi dan kakaknya patuh kepada kedua orang tuanya. Keluarga Andi hidup rukun dan bahagia. Pekerjaan rumah dilakukan bersama-sama. Mereka mengerjakan dengan senang hati, sehingga pekerjaan terasa ringan. Masalah dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Keluarga Andi tampak bahagia dan sejahtera. Tetangga Andi sangat senang dan menghormatinya. Andi merasa bangga memiliki kedua keluarga yang bahagia. Nah, maka dari itu terciptanya hidup rukun dan bahagia karena adanya persatuan dan kesatuan di antara mereka. Baik, selanjutnya coba anak-anak sekarang ceritakan dalam bentuk tulisan contoh rasa persatuan dan kesatuan yang kalian lakukan bersama anggota keluarga ya. Perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga. Bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan. Selanjutnya, mari kita mengamati bagaimana bentuk pecahan dari gambar berikut. Nah, ini adalah suatu lingkaran yang utuh. Lingkaran yang utuh ini Bapak akan membagi 2. Akan saya ambil satu bagian ya. Maka satu bagian ini menjadi bentuk pecahan yang pertama 1/2. Kenapa 1/2? Yaitu 2 bagian dari satu lingkaran ya. Selanjutnya lingkaran tersebut Bapak pecah menjadi 4. Bapak ambil satu bagian, di mana satu bagian ini merupakan satu bagian dari 4 bagian. Maka bentuk pecahannya adalah 1/4. Yang ketiga, yang terakhir, lingkaran tersebut Bapak bagi menjadi 6. Dari 6 itu Bapak ambil 3 bagian ya. Nah, 3 ini adalah merupakan 3 bagian dari
6 bagian dari satu lingkaran. Jadi bentuk pecahannya adalah 3/6 gitu ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana bentuk pecahan dari gambar berikut ini. Mari kita lihat bentuk gambarnya. Nah, bentuknya di sini adalah 2 bagian berwarna kuning, sedangkan satu bagiannya berwarna putih. Bagaimana bentuk pecahan tersebut kalau diambil 2 bagiannya? Siapa yang bisa? Ya, jadi 2 bagian yang ambil adalah 2 bagian dari 3 bagian lingkaran. Ya, jadi bentuk pecahannya adalah 2/3. Selanjutnya, siapa yang bisa? Ada berapa bagian dari lingkaran yang nomor 2? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Seluruhnya ada 8 bagian dari lingkaran tersebut. Kalau diambil 3 bagian, coba siapa yang bisa menyebutkan bentuk pecahannya? Oke, mari kita lihat. Ya, tadi diambil 3 bagian dari 8 bagian ya. Maka bentuk pecahannya adalah 3/8. Kenapa? Itu tadi diambil 3 bagian dari 8 bagian keseluruhannya.